Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini Kak Dia yang kemarin menghubungi saya ya? Iya betul banget Kak. Gimana kabarnya Kak Dia? Kalau hari ini saya kurang baik sih Kak. Kak Dia sudah sarapan atau belum? Belum, tapi saya tuh buru-buru ya sini. Dan saya tuh belum sempat buat sarapan gitu. Mungkin untuk merilekskan Kak Dia yang kayak ini bisa diminum sama dimakan juga. Iya, terima kasih. Ya. Jadi kedatangan Kak Dia di sini, Kak Dia itu ingin menyampaikan apa atau masalah apa yang ingin disampaikan Kak Dia? Yang pertama itu kan saya tuh Kak, ada kegiatan ya Kak. Saya tuh kerja sama kuliah gitu. Nah itu tuh yang bikin saya tuh kayak susah gitu loh bagi waktu. Kayak saya tuh ngerasa bahwa kok saya tuh ngerasa stres banget gitu loh dengan kesibukan saya itu. Gimana ya Kak cara meminimalisir stres biar saya tuh juga bisa bagi waktu itu tadi. Stresnya itu stres gimana ya Kak? Kayak misalkan tugas kuliah lagi banyak gitu, terus saya tuh ada tuntutan buat kerja gitu, jadi tuh tugas saya tuh keteteran gitu. Jadi masalah Kak Dia di sini, Kak Dia kesulitan untuk memanajemen waktu Kak Dia. Iya betul. Untuk kegiatan kuliah dan bekerjanya itu Kak Dia dilakukan setiap hari atau mungkin ada waktu untuk Kak Dia me time? Kalau untuk kuliahnya itu saya tuh setiap Senin sampai Kamis ya Kak ya. Terus kalau untuk kerjanya saya setiap Senin sampai Sabtu. Jadi tuh kayak hari Minggu aja saya free-nya. Untuk hari free-nya itu Kak Dia bisa digunakan untuk apa? Biasanya saya ya cuma di rumah scroll sosial media saya gitu, kayak saya kadang lihat-lihat kata-kata yang sama kayak kehidupan saya kok sama yang kayak saya alami gitu. Menurut Kak Dia itu lihat Instagram, scroll TikTok gitu kayak itu bisa memotivasi Kak Dia mungkin atau gimana? Iya, kalau misalkan scroll TikTok itu saya jadi mikir, oh kayaknya ada nih yang sama kayak saya gitu, kayak kuliah sambil kerja gitu. Jadi tuh kayak mereka di kolom komentar itu saling menguatkan. Jadi tuh saya kayak merasa, oh ternyata bukan cuma saya aja loh yang punya tuntutan itu gitu, kayak orang lain juga ada gitu. Jadi kayak saya merasa ada sefrekuensi lah sama mereka yang ada di sosial media yang di kolom komentar itu tadi. Untuk balik lagi ke yang pertama itu ya, Kak Dia itu kesulitan memanajemen waktunya. Iya gitu, itu gimana ya Kak ya? Mungkin Kak Dia perlu membuat checklist jadwal harian Kak Dia. Jadi Kak Dia itu membuat jadwal kegiatan Kak Dia sehari-hari diurutkan dari kegiatan yang menurut Kak Dia itu sebagai prioritas Kak Dia yang pertama. Contohnya seperti kuliah, bekerja, dan waktu me time. Jadi seseorang itu membutuhkan waktu me time untuk dirinya sendiri agar relax, tenang gitu. Gitu, apakah kalau me time itu saya boleh mengajak teman ya Kak ya? Soalnya tuh saya tipikal orang yang pemalu gitu loh kalau mau ke misal kafe sendiri, mau nongkrong sendiri, saya takut, saya malu gitu. Apa saya boleh sama teman? Iya, me time itu nggak cuma untuk diri kita sendiri. Jadi itu me time itu bisa bersama teman, keluarga, atau pacar. Jadi Kak Dia itu ada motivasi gitu dari orang terdekat juga. Gitu. Terus kalau misalkan saya tuh kan kalau di kerjaan tuh ada ya kayak teman saya tuh yang toksik gitu loh, kayak dia tuh suka ngomongin saya di belakang dan dia tuh kadang tuh memprovokasi orang tuh buat benci gitu loh sama saya tuh sebenarnya juga tahu tapi saya tuh kayak cuma diem aja, mungkin nanti dia nggak bakal kayak gini lagi. Itu gimana ya kak ya? Itu kan juga bikin saya stres kan ya kalau saya pendem sendiri gitu. Jadi Kak Dia itu memendam perasaannya sendiri, takut nanti kalau Kak Dia ngomong gitu, temennya takut mempengaruhi yang lain. Iya betul betul. Mungkin Kak Dia bisa melaporkan itu ke atasan Kak Dia bisa meminta solusi gitu. Kak Dia sudah pernah mencoba untuk bicara? Belum pernah sih kak, mungkin nanti kalau misalkan udah omongannya terlalu menyakitkan ya mungkin saya akan coba. Kak Dia bisa coba itu untuk ngomong ke atasan Kak Dia kalau mungkin nanti atasan akan memberikan solusi untuk Kak Dia dan teman Kak Dia itu. Oh gitu ya. Terus kalau misalkan di kuliah ya kak ya, itu
itu kadang ada aja gitu teman yang nggak mau mengerjakan tugas, sedangkan saya kan juga capek ya kak ya kalau harus mengerjakan bagian temennya itu, kayak saya kan juga kuliah sambil kerja, itu gimana ya kayak cara bilangnya gitu, cara mengutarakannya itu gitu. Mungkin Kak dia bisa ngomong pelan-pelan sama temennya. Jadi Kak dia ngomong eh, bantulah untuk mengerjakan tugas gitu. Jadi kan Kak dia juga cerita kalau Kak dia itu kegiatannya itu sehari-hari itu penuh. Kak dia juga ada kerja gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya kayak dia tetap nggak mau gitu, apakah harus saya cut off ya kak? Itu kan juga kayak mengganggu pikiran saya jadi nggak fokus antara kerjaan saya sama kuliah saya gitu. Mungkin Kak dia bisa menyampingkan itu, Kak dia bisa melaporkan temennya itu ke dosennya. Mungkin nanti dosennya akan menindaklanjuti hal tersebut. Oh gitu. Jadi kalau misalkan itu apa namanya terjadi gitu ya, saya yang pertama saya lapor ke dosen atau saya apa namanya bilangin dulu ya kak ya enaknya. Mungkin Kak dia bilangin dulu ke temennya dulu. Nanti kalau sekiranya temennya itu nggak bisa atau nggak mau mendengarkan Kak dia bisa ngomong langsung ke dosennya. Oh gitu. Terus kalau untuk apa namanya bagi waktu tadi kan dengan checklist ya kak ya. Terus kalau misalkan nanti ada kegiatan yang kayak saya belum lakuin gitu, terus ternyata saya males gitu, nggak saya lakuin, itu gimana ya kak nantinya? Makanya itu jadi membuat checklistnya itu yang menurut Kak dia itu prioritasnya Kak dia yang harus Kak dia lakukan dulu. Iya. Jadi diurutkan sesuai dengan prioritas Kak dia. Oh gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya biar mengurangi stres saya itu saya harus kayak gitu aja kayak checklist gitu. Kalau misalkan apa namanya di kerjaan itu ya kak ya, itu kan kayak ada tekanan juga ya dari atasan sama teman-teman gitu. Nah kalau misalkan biar saya tuh makin fokus sama kuliah saya juga tuh, saya harus gimana ya kak ya, apa saya tuh butuh support system atau gimana? Ya menurut saya Kak dia itu juga membutuhkan support system sih. Bisa dukungan dari keluarga mungkin atau teman atau pacar. Jadi itu bisa memotivasi Kak dia untuk tetap semangat gitu melakukan hal itu. Supaya saya juga tetap ke tujuan utama saya kuliah gitu ya kak ya. Jadi kalau misalkan apa namanya saya bingung gitu, saya bisa minta saran sama teman saya atau pacar gitu ya kak ya. Iya, jadi gitu. Dan untuk checklistnya itu Kak dia itu membuat sesuai dengan prioritasnya Kak dia. Terus Kak dia itu kalau mau ada unek-unek atau perasaan itu jangan dipendam sendiri. Jadi Kak dia itu langsung ngomong ke temannya atau orang yang mungkin Kak dia nggak suka itu yang Kak dia belum itu. Dia jangan ragu untuk ngomong. Gitu. Jadi kalau misalkan pas kerja gitu ya kak ya, saya tuh ngerasa kayak saya kok kepikiran sama tugas saya gitu. Kalau misalkan saya nggak kerjain itu, menurut kakak itu apakah apa namanya apakah biasa ya pikiran seperti itu tuh? Iya, mungkin pikirannya itu mengganggu Kakak gitu atau Ya, pikirannya mengganggu kayak apa aku nggak usah ngerjain tugas aja ya gitu. jadi kakak itu kan saat membuat checklist itu, jadi kan kakak itu sudah tahu lah habis ini tuh saya ngapain. Jadi mungkin kalau kakak sudah membuat checklist itu kakak akan pikirannya teralih ke situ. Jadi kakak sudah teratur gitu. Gitu. Jadi saya harus tetap ke tujuan itu tadi ya kak ya, Iya. dengan checklist itu. Ya, jadi kakak harus membuat checklist agar jadwal kakak itu terstruktur. Setelah itu agar pikiran kakak tenang. Terus kakak itu juga memerlukan support system. Gitu. Baik ya kak ya, terima kasih banyak atas sesi konseling hari ini. Saya tuh juga bersyukur banget saya akhirnya memutuskan untuk tetap datang di sesi konseling ini. Terima kasih. Iya, saya juga sangat mengapresiasi Kak Dia sudah mau datang dan bercerita di sini. Nanti kalau mungkin ada masalah atau kendala lagi Kak Dia bisa datang lagi di sini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.